Halo semuanya, selamat datang kembali di Kesatuan Accounting Club bersama dengan aku, Jeftin Immanuel, yang akan menemani akang mereka semua untuk belajar tentang monetization and pricing strategy. Baik, aku akan mulai dengan arti dari monetization itu sendiri. Monetization is the process of deriving revenue from the value you offer to your user. So, kita bisa artikan monetisasi ini adalah menguangkan. Jadi, menguangkan suatu produk, baik itu barang atau jasa. Kalian sering mendengarkan bukan bahwa uang itu kotor, uang is dirty, atau sales is dirty, atau sales itu juga kotor. Kalian suka mendengarkan pernyataan demikian bukan? Nah, betul banget kalau sales dan uang itu adalah arti dari monetisasi, tapi teman-teman, bukan berarti monetisasi ini adalah kotor. Kita juga punya prinsip bagaimana kita harus menguangkan suatu produk kita. Prinsipnya itu adalah yang pertama, user experience. Build a product that customer want to use. So, kalian harus membuat produk kalian ini nyaman digunakan oleh customer dan betul-betul digunakan dan dimanfaatkan secara keindahannya mungkin ataupun fungsinya. Jadi kan harus membuat produk kalian, mau itu barang ataupun jasa, saat kalian mau menguangkan itu, kalian juga harus memikirkan customer kalian atau user kalian. Produk kita ini apakah worth it atau tidak? Apakah berguna untuk customer atau tidak? Apakah customer akan nyaman memakai produk kita atau tidak? Seperti itu. Yang kedua, think long term. Artinya kalian itu harus berpikir panjang. Jadi, kalian harus membuat suatu bisnis kalian ini bisa berjalan ke depannya dan dinikmati oleh para customer kalian. Yang ketiga adalah be creative. Forget the conventional nonsense. Artinya adalah kalian harus membuang secara hal-hal yang mungkin tidak perlu di produk kalian. Atau kalian harus membuat produk kalian ini benar-benar sekreatif mungkin untuk dapat digunakan dan dikembangkan di kemudian hari. Yang ketiga, kita mau berbicara tentang price. Price is defined as the amount of money that you charge for your products. So, setiap produk itu pasti memiliki harga. Harga ini merupakan gambaran dari kualitas si produk tersebut. Kalau produk kalian itu premium, pasti harga yang kalian tawarkan juga premium juga gitu kan. Nah, kita juga mau belajar bagaimana sih strategi kita untuk menetapkan suatu harga. Nah, pricing strategy itu adalah process and methodologies business used to set price for their product and service. Nah, di sini kita mau belajar tentang bagaimana cara kita atau strategi apa saja yang dapat kita gunakan untuk menetapkan harga pada produk kita. Nah, kita akan bicara tentang yang pertama itu adalah value based. Set price based on value word. Artinya gini, kalian menetapkan harga kalian itu sesuai dengan nilai yang kalian berikan kepada customer. Jadi misalnya kalian memberikan atau membuat produk kalian ini memang kelasnya memang premium. Nah, kalian juga bisa menetapkan harga itu ya yang premium juga gitu kan. Karena kalian juga menawarkan produk kalian ini itu kualitasnya premium loh gitu. Nah, kalian juga bisa
menetapkan harga sesuai dengan kondisi atau nilai yang kalian berikan kepada customer. Yang kedua, kompetitif. Set price based on competitor, artinya kalian menetapkan harga itu sesuai dengan kompetitor kalian. Jadi kalian itu harus tahu nih bisnis yang kalian yang lagi kalian lakukan atau kalian build itu tuh masuk ke segmen pasar yang mana ya. Kalau kalian sudah tahu segmen pasar yang mana, nah kalian pasti tahu kompetitor siapa saja nih yang ada dan sesuai juga dengan bisnis yang kalian buat ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kompetitor kalian itu menjual harganya 5.000, kalian juga bisa mengikuti kompetitor kalian dengan harga 5.000 juga. Kalian tetapkan harga barang produk kalian itu. Yang ketiga adalah skimming. Set price as high as the market tolerate. Jadi gini, kalian menetapkan harga ini setinggi-tingginya dulu nih. Ya, kalau misalnya kalian sudah menetapkan harga tinggi dan market kalian ini atau target market kalian ini mentoleransi harga tersebut, maka oke, kalian bisa tetapkan harga segitu. Tapi kalau misalnya market kalian ini tidak mentoleransi atau tidak menyukai harga tersebut, maka kalian bisa menurunkan sedikit demi sedikit harga dari produk kalian tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kalian memberikan diskon pada produk kalian. Contohnya Samsung. Samsung itu dinaikin dulu tuh harganya. Nah, lama-kelamaan dia turun dengan diskon yang diberikan oleh perusahaan Samsung tersebut. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang cost plus. Set price based on production cost. Jadi, kalian menetapkan harga ini berdasarkan dengan produktivitas harga. Jadi gini, kalian tetapin dulu nih modalnya itu berapa. Kalau kalian udah tahu nih modalnya, contohnya modal produk kalian itu 10.000. Nah, kalian langsung tetapin kalian mau untung berapa persen. Misalnya modal 10.000, kalian mau untung 5%, artinya 5% itu 5.000. Jadi kalian bisa jual 15.000 kayak gitu contohnya. Jadi kalian bisa tetapin tuh keuntungan berapa yang mau kalian masukkan ke dalam perusahaan gitu. Profitnya mau kalian dapetin tuh berapa gitu. Yang selanjutnya adalah penetration, set price lower than competitor. Jadi kalian menetapkan harganya itu lebih murah dibandingkan kompetitor kalian kayak gitu. Nah, kalau misalnya kompetitor kalian jualnya 5.000, kalian itu jualnya 4.000 kayak gitu contohnya. Nah, yang terakhir adalah dynamic. Artinya gini, changing price constantly. Ini tuh berkaitan dengan kalian menetapkan harganya itu bisa berubah-ubah tergantung lingkungan kalian atau tergantung dengan berapa sih market yang beredar saat ini gitu. Jadi disesuaikan dengan marketnya, kemudian disesuaikan dengan productionnya kita gitu. Nah, contohnya nih, kalau misalnya di Indonesia itu BBM itu ditetapin oleh pemerintah. Tapi kalau di Malaysia itu dia ditetapinnya dengan harga dunia. Harga BBM dunia itu berapa? Nah, langsung sama dia ditetapin tuh di negara di Malaysia kayak gitu. Nah, kalau misalnya Indonesia kan ditetapinnya oleh pemerintah, kalau Malaysia enggak. Nah, salah satu contoh dinamik itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya BBM-nya di harga dunianya itu lagi naik, ya dia juga terapin harga di negara Malaysia itu juga naik BBM-nya. Tapi kalau misalnya harga dunianya lagi turun, harga minyak dunia lagi turun, nah di Malaysia juga harga BBM-nya juga jadi turun kayak gitu dinamik tuh. Jadi secara konstan gitu, nggak tahu kapan tiba-tiba berubah harganya kayak gitu. Nah, yang terakhir yang tidak ada di PPT adalah kombinasi. Jadi kalian bisa mengkombinasikan strategi-strategi yang telah kita pelajari
itu bisa kalian kombinasikan. Misalnya kalian mau kombinasiin dengan cost plus dan penetration, itu boleh banget gitu. Jadi kalian menyesuaikan dengan produk dan bisnis yang kalian jalankan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya, Jeffrey Manuel. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas kembali.